Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dr. Guntur Ginting. Malam ini saya akan menjelaskan dengan sesederhana mungkin mengenai mengapa kita tidak boleh meremehkan atau menganggap enteng wabah COVID-19. Nah, mungkin ada beberapa yang memberi komentar bahwa saya menakut-nakuti kita semua. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya sama sekali tidak ada niat untuk menakut-nakuti Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan memang mesti saya sampaikan. Dan kalaupun seandainya disebut atau dianggap menakut-nakuti, maka menurut saya itu jauh lebih baik daripada menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar perbandingan antara jumlah kematian akibat COVID dengan penyebab lain seperti kecelakaan lalu lintas, narkoba, HIV, TBC, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya apakah memang angkanya demikian ya, tapi ada yang pernah menampilkan gambarnya, dan kalaupun itu benar, ya artinya menurut saya tidak bisa dibandingkan begitu saja. Nah, kenapa kita tidak bisa? Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kita harus melihat bahwa tren daripada kenaikan COVID ini masih meningkat. Jadi belum mencapai puncaknya seperti apa yang dialami oleh secara nasional ya, atau kota-kota tertentu yang memang meningkat, memiliki jumlah angka positif yang meningkat terus, mengalami kecepatan yang terus meningkat. Maka ya belum bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah real dalam satu waktu tertentu dikomparasi dengan sesuatu yang sudah konstan, sudah menetap angkanya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mesti tahu bahwa dalam COVID ini ada banyak hal yang masih belum diketahui, atau masih sedikit sekali yang sudah diketahui tentang COVID ini. Bahkan yang diketahui itu sendiri itu tidak konsisten, bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini terbukti dari panduan-panduan yang dikeluarkan oleh WHO, Kemenkes, berbagai organisasi profesi itu banyak mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Ya, contoh dulu kloroquine itu ya dianggap ya harapan untuk penanganan COVID, tapi belakangan ya muncul juga penelitian yang mengatakan tidak demikian, tapi juga belakangan muncul lagi bahwa bermanfaat. Begitu juga mungkin yang Bapak Ibu sudah mungkin pernah dengar plasma convalescence ya, di mana serum orang yang sudah pernah sembuh dari COVID diberikan kepada yang sedang sakit. Nah, ada penelitian yang mengatakan bagus, tapi juga belakangan juga mengatakan bahwa ya justru lebih berat pada efek sampingnya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan memang tidak ada sesuatu yang memang betul-betul sangat pasti dalam pengobatan COVID-19 ini. Nah, yang berikutnya, kasus-kasus seperti HIV, kecelakaan lalu lintas, ini angka kematian yang muncul itu memang ya pada nilai tertentu, tapi memiliki suatu faktor yang independen. Apa itu faktor yang independen? Bahwa ada suatu hal yang bisa kita pegang untuk sehingga kita bisa memilih untuk ya apakah kita masuk di dalamnya atau tidak. Contoh, pada TBC itu sebenarnya obatnya sudah ada dan cukup bagus. Jadi kalau Anda kena TBC, itu Anda tinggal pilih. Anda kalau patuh berobat, maka Anda semestinya sembuh. Sudah tidak terlalu besar kemungkinan Anda tidak sembuh. Bahkan ketika Anda mungkin
tidak respon obat yang kategori 1, ada kategori 2, bahkan ada lini kedua, dan seterusnya. HIV juga begitu. Obatnya sudah ada walaupun belum menyembuhkan. Tapi paling tidak Anda bisa hidup seperti orang normal, di mana virusnya bisa ditekan sedemikian rupa. Hanya orang yang bandel dan tidak patuh yang akhirnya jatuh pada kondisi yang fatal, pada HIV. Itu pilihannya. Nah, demikian juga dengan kecelakaan lalu lintas. Ya Anda pakai helm lah, seatbelt lah. Jangan ngebut-ngebut, patuhi rambu lalu lintas. Ada pilihan. Narkoba juga begitu. Nah, pada COVID Anda nggak bisa milih. Prognosisnya itu dikatakan dalam berbagai penelitian ya, 5, 10%, 15% ada yang menulis. Jadi berbeda-beda dari negara, dari tiap kota juga bisa berbeda-beda ya. Ambillah 10%. 10%, jadi kalau 10 yang kena COVID, 1 yang fatal. Boleh katakan meninggal. Nah, kalau Anda kena COVID, bisa pastikan nggak Anda bukan dari 1 itu? Taruhlah satu rumah Anda ada 10 orang. Semua kena COVID dalam satu klaster. Bisa tentukan satu yang mana yang berakhir fatal? Nggak bisa. Tidak bisa. Mungkin statistik bilang bahwa oke, yang hipertensi itu yang lebih fatal, atau yang ada gula, obesitas, lansia, ibu hamil. Pada kenyataannya yang hipertensi juga banyak yang selamat. Dan pada kenyataannya yang tidak ada hipertensi, ini yang saya alami ya, maksud saya yang saya rawat, ada beberapa kasus. Yang tua yang ada hipertensi, ada gulanya juga, sehat. Setelah bergejala demikian, katakanlah ringan sedang ya, sehat. Pengobatan juga nggak macam-macam. Tapi ada yang muda, nggak ada hipertensi, bagus, tidak ada komorbid, itu yang justru mengalami kondisi yang fatal. Nah, angka statistik boleh-boleh saja kita jadikan pegangan, tapi kita lihat sendiri pada kenyataannya bahwa kadang-kadang tidak konsisten. Ini yang membuat kita akhirnya meragukan bahwa mungkin ada hal-hal lain yang belum diketahui dari COVID ini. Nah, yang sudah memang kita ketahui dengan baik adalah pencegahannya. Makanya berulang-ulang selalu pemerintah menegaskan bahwa dengan mencegah, dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan orang, itu yang sudah lebih pasti daripada pengobatannya. Maka itulah yang kita kerjakan. Sederhana saja. Nah, iya, kalau belum kena, cegah. Tapi kalau sudah kena juga, ya berdoalah kita supaya jangan masuk dalam 1 atau yang 10% tadi yang saya sebut tadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi memang kan begini ya, mungkin ada orang yang bilang, ya enak saja bilang stay at home atau di rumah. Kan orang juga perlu kerja, perlu katakanlah ya, kadang-kadang perlu hiburan juga. Nah, saya juga bukan bilang bahwa Anda harus ya ontok ya, apa istilahnya, ya di rumah saja gitu, nggak kemana-mana ya. Tidak juga. Kalau memang ada keperluan silahkan Anda keluar, tapi ya pakailah masker, patuhilah apa yang memang sudah dianjurkan. Nah, kalau Anda bisa selamat, maka mungkin maka satu rumah Anda itu selamat. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi saya bukan anti, bahkan saya juga kadang-kadang mau ya keluar dari rumah, mungkin ada ketemu dengan siapa, yang tidak apa-apa, tapi ya safety. Kalau Anda makan pun ya nggak apa-apa, pakai masker. Nanti mau makan, buka sedikit sendok. Agak aneh sedikit, tapi memang ya itu lebih baik. Nah, jadi satu lagi, saya mohon jangan judge petugas kesehatan dapat sesuatu gitu ya, duit banyak dari COVID. Saya pikir aduh kejam sekali. Saya mohon, saya jujur sejak pandemi COVID ini, saya tidak dapat seperak pun dari tempat saya bekerja, dalam artian apa yang disebutkan dengan dana dari pemerintah, seperak pun saya tidak dapat.
Dan saya juga dengar teman-teman yang lain juga tidak ada. Kita juga merasa bahwa kalau bisa kita menghindar dari ini, tapi nampaknya kan tidak mungkin ya. Jadi saya mohon jangan tambahi beban kita. Berempatilah sedikit. Paling tidak doakan saja sudah cukup. Jadi itu pesan saya. Dan waspada saja. Tidak usah panik atau takut berlebih-lebihan ya, tapi waspada saja. Saya kira itu. Semoga sehat-sehat kita semua dan tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Salam sehat.